Orang kalau tidak memiliki konsep keimanan kepada hari akhir, supaya kehidupannya berlanjut pada kebaikan, mungkin dia akan menolak memiliki keturunan. Karena apa? Dia merasa hidupnya itu ya haknya dia. Lalu merasa bahwasanya hidup itu akan berputar untuk dia. Akhirnya dia menolak untuk punya keturunan. Kadang memiliki keturunan itu memang merepotkan, betul. Tapi kita harus nanya, apa sih hidup di dunia yang tidak merepotkan? Tapi kerepotan ketika kita mendidik anak itu ada Allah yang menjadi sandaran dan ada hari kiamat yang menjadi sebuah harapan. Sehingga akhirnya hidup itu bukan sekali lagi tentang kita semata. Maka iman kepada hari akhir inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul betapa besarnya dampak yang kita rasakan ketika kita beriman kepada hari akhir. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama kenikmatan ilmu yang kita rasakan, sehingga pada kesempatan ini kita berjumpa dan kita bertemu pada indahnya taman ilmu. Semoga taman-taman ilmu yang kita peroleh dan taman ilmu yang kita dapatkan menjadi salah satu sebab kita banyak mengalami bentukan kebaikan dalam kehidupan kita. Manusia itu secara sederhana terbagi menjadi dua. Ada manusia yang mereka terbentur, baru terbentuk. Ada manusia yang kedua, ada manusia yang mereka itu terbentuk sebelum ada benturan. Tentunya ketika kita mengetahui manusia itu ada dua, ada manusia yang pertama, dia harus mengalami banyak benturan, baru akhirnya dia belajar dan akhirnya terbentuk. Persis sebagaimana yang dikatakan Tan Malaka, terbentur. Sebenarnya ini juga tidak salah, tapi tentunya sangat disayangkan kalau ada di antara manusia yang mengalami benturan demi benturan supaya dia baru terbentuk. Karena sesungguhnya tentunya banyak waktu dan banyak kesempatan yang akhirnya terbuang sia-sia hanya karena mengalami banyak benturan pada kehidupan. Saya pernah menjumpai ada seseorang yang mengatakan, pasangan saya itu tipenya keras, Ustadz. Kalau tidak dengan benturan sendiri dia tidak akan tahu dan tidak menyadari. Saya lalu berkomentar, ya enggak apa-apa, cuma disayangkan kalau manusia itu harus mengalami benturan dulu, baru akhirnya dia menyadari dan akhirnya membentuk poros pelajaran pada hidupnya. Ada manusia yang kedua itu adalah mereka yang terbentuk sebelum ada benturan, bahkan terhindar dari benturan. Ini merupakan tipe manusia yang mereka dengan jujur menerima petunjuk yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Dia mengikuti dengan jujur setiap apapun yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dia terbentuk tanpa mengalami banyak benturan dalam kehidupan. Ilmu merupakan perangkat yang Allah turunkan pada kehidupan kita, di mana ilmu ketika diturunkan oleh Allah, supaya setiap manusia tidak mengalami banyak benturan dalam kehidupan. Dan itulah yang menjadikan kita bersyukur. Apabila kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk mempelajari ilmu, supaya setiap ilmu yang kita peroleh dan setiap ilmu yang kita dapatkan, menjadikan kita ketika kita mendapatkan ilmu, menjadikan kita tidak perlu mengalami benturan. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur kepada Allah apabila kita masih diberikan kesempatan ilmu pada kehidupan kita. Semoga Allah menghindarkan kita dari banyak benturan pada kehidupan dengan jujurnya kita mengikuti petunjuk ilmu yang Allah berikan dalam kehidupan. Amin, insyaallah. Lama sekali kita tidak berjumpa di Majelis Islam Madinah membahas kitab At-Tadhkirah yang disusun oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Mungkin penting sekali saya mengingatkan kembali kepada diri saya dan mengingatkan untuk kita semuanya. Kenapa sih kita harus belajar kitab At-Tadhkirah? Sebuah kitab yang sejatinya sangat tebal, ada 2 jilid yang ditulis dan digoreskan ilmunya oleh Imam Al-Qurtubi. Kenapa kita harus belajar pada kitab ini? Maka ada salah satu prolog yang sejatinya prolog ini semoga bisa memberikan kepada kita sebuah motivasi kenapa kita harus belajar tentang kitab At-Tadhkirah dan betul-betul kenapa kita harus memahaminya walaupun dengan waktu yang cukup panjang. Maka prolog ini saya sampaikan tentang sebuah percakapan. Saya pernah bertanya sama seseorang ketika dia hijrah. Dia meninggalkan berbagai macam penyimpangan dan berbagai macam kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Lalu saya tanya sama beliau, apa yang menjadikan antum akhirnya hijrah?
memperbaiki, mengevaluasi kesalahan yang pernah dilakukan? Maka jawabannya pada saat itu, karena saya takut mati Ustadz, dan saya bermimpi mati itu berkali-kali. Akhirnya, mimpi mati yang membuat dia takut menjadikan dia menetapkan diri untuk berhijrah, mengarahkan kompasnya menuju kepada Allah setelah dia mengalami rasa takut kepada kematian. Masya Allah ya, kalau kita merenungkan tentang kisah nyata ini, tentang salah satu di antara penuntut ilmu yang belajar kepada saya, maka ketika kita merenungkan perjalanan hidup beliau, yang akhirnya beliau bertaubat, dan akhirnya beliau memperbaiki dirinya ketika beliau bermimpi pada kematian, maka cukup apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah itu benar adanya. Kafa bil mauti wa'idho. Cukuplah kematian itu memberi peringatan untuk kita. Berapa banyak orang ketika mereka melihat kematian, akhirnya mereka melakukan perjalanan besar dalam hidupnya untuk bertaubat dan meninggalkan seluruh kemaksiatan yang mereka lakukan. Kita juga menjumpai ada orang ketika memandikan jenazah dari kerabatnya, proses ketika dia memandikan jenazah membuat dia bergetar ketakutan, melihat orang kaku ketika dimandikan, dan setelah itu terjadi gejolak batin pada hatinya dan akhirnya dia bertaubat. Maka itulah yang menjadikan kita betul-betul memahami bahwasanya kematian itu merupakan sebuah nasihat yang terindah pada kehidupan kita. Terkadang ada manusia ketika mereka diberikan nasihat oleh lisan, belum tentu telinganya terbuka dengan jujur untuk menerima nasihat itu. Berapa banyak orang terkadang mendapatkan nasihat lewat tulisan, belum tentu matanya jujur ketika membaca tulisan itu. Tapi manusia, insya Allah, kalau hatinya masih fitrah, manusia itu pada dasarnya akan jujur ketika menerima nasihat disampaikan dari pesan-pesan kematian yang seharusnya menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadikan kita semakin paham, ya. Maka inilah yang menjadikan kita semakin mengerti kenapa kita mempelajari kitab At-Tadhkirah, perjalanan mempelajari tentang kematian sampai manusia berdiri di hadapan Allah. Ya karena kita ingin tahu, karena kita ingin sekali memberikan nasihat yang paling jujur untuk hati kita. Karena pada dasarnya nasihat itu akan membentuk banyak poros kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadikan kita mempelajari kitab At-Tadhkirah. Kita pada kesempatan ini akan melanjutkan pembahasan kita. Kalau tidak salah kita sampai pada halaman 438. Bagi yang membawa kitab At-Tadhkirah silahkan dibuka. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan tentang kematian, di mana pada pembahasan ini Imam Qurtubi menjelaskan secara detail tentang kematian. Hari ini banyak kaum muslimin yang mereka mengalami penyempitan makna dan penyederhanaan masalah kiamat. Bahwasanya masalah kiamat adalah hari ketika gunung diterbangkan sebagaimana aneh-aneh, lalu kita nanti dibangkitkan menuju kepada Allah. Hanya sebatas itu. Padahal hari kiamat tidak sesederhana yang mungkin kita bayangkan dan kita persepsikan. Terlebih lagi ketika persepsi itu merupakan persepsi yang ada semenjak dari kita kecil dan tidak mengalami banyak perubahan sampai kita dewasa karena kurangnya kita menggali informasi. Nah, ini termasuk salah satu fenomena yang kurang benar, yaitu fenomena menyempitkan makna tentang hari kiamat, bahwasanya hari kiamat disifati dengan satu sifat. Padahal Allah mensifati hari kiamat dengan puluhan sifat yang Allah tuangkan di dalam Al-Quran. Dan kita harus menggali satu persatu sifat-sifat hari kiamat, karena seluruh sifat yang diceritakan oleh Allah merupakan sebuah kondisi yang pasti akan terjadi, di mana setiap dari kita akan melewati satu episode dari setiap sifat-sifat yang telah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan telah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Hadis. Makanya sampai ada sebagian ulama yang mengatakan, saking begitu pentingnya sifat-sifat hari kiamat, Allah paling banyak menceritakan hari kiamat dengan sifat-sifatnya di dalam Al-Quran dan tidak melalui hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena hampir 80% sifat-sifat hari kiamat tentang namanya, tentang kondisinya, tentang keadaannya, maka diceritakan globalnya secara banyak, beragam di dalam puluhan ayat. Dan itu hanya di dalam Al-Quran. Sisanya penjelasan detailnya baru di dalam hadis.
untuk betul-betul menunjukkan kepada kita besarnya perhatian Allah tentang hari kiamat, sampai Allah sendiri yang maha besar saja mengatakan bahwasanya hari kiamat itu hari yang besar, padahal yang mengatakan adalah zat yang maha besar. Berarti betul-betul luar biasa seluruh kejadian dan seluruh apapun yang terkait pada waktu hari kiamat. Makanya kita membaca di dalam surat An-Naba, yaitu peristiwa yang agung, amma yatasa'alun anin naba'il adzim, yaitu tentang perkara apa mereka saling bertanya, yaitu tentang perkara yang agung. Apa itu perkara yang agung? Perkara hari kiamat. Dan yang menetapkan An-Naba, menjadikan peristiwa hari kiamat merupakan peristiwa yang agung, yang menetapkan Allah. Dan ketetapan Allah itu bersifat mutlak. Kalau yang mengatakan perkara agung adalah manusia, ya wajar karena manusia itu kecil, sehingga apapun yang lebih besar dari dirinya dikatakan agung dan lebih besar. Tapi kalau yang mengatakan besar itu adalah Allah yang maha besar, sampai mengatakan anin naba'il adzim, disifati dengan kata al-adzim pada ayat yang kedua pada surat An-Naba, maka betul-betul menunjukkan bahwasanya hari kiamat itu peristiwa besar sekali. Dan sesungguhnya peristiwa besar itu tidak diceritakan oleh Allah, tidak disampaikan oleh Allah hanya dengan satu dan dua sifat, tetapi diceritakan oleh Allah dengan beragam sifat, di mana sifat-sifat hari kiamat dengan nama yang sangat beragam pada hari kiamat, karena nama kiamat itu namanya banyak. Diterangkan dengan banyak nama yang beragam pada hari kiamat untuk menunjukkan betapa banyaknya peristiwa yang akan terjadi, sehingga setiap peristiwa yang akan terjadi, fenomena apa yang akan terjadi, mewakilkan atau menyetorkan satu nama untuk menjadi ragam dari nama hari kiamat itu sendiri. Nah, ini yang menjadikan kita harus paham. Kita tidak boleh terjangkiti sebuah penyempitan makna tentang hari kiamat. Setelah kita memahami bahwasanya kita tidak boleh terkena sebuah sindrom penyempitan makna tentang kiamat, bahwasanya kiamat nanti kita mati, seluruh manusia dibangkitkan, lalu kita tidak lebih memiliki pemahaman dari itu, ini kita akan menyampaikan dulu, ya, akan menyampaikan terlebih dahulu. Apa sih pentingnya kita beriman kepada hari akhir? Dan tentunya hari akhir dimulai dengan sebuah gerbang besar yang bernama dengan hari kiamat. Karena mungkin banyak di antara kita yang masih belum memahami sepenting apa beriman kepada hari akhir, di mana rangkaian hari akhir itu gerbang pertamanya, rangkaian yang pertama itu adalah tentang kiamat. Dan kita harus paham kenapa Allah selalu menyebutkan iman kepadanya dikaitkan dan digandingkan dengan iman kepada hari akhir. Pada rukun iman ada 6. Ada kepada malaikat, ada kepada rasul, ada kepada kitab, ada kepada takdir. Tapi ketika kita menjumpai di dalam hadis, kita menjumpai di dalam Al-Quran, Allah lebih dominan menyebutkan kata iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir yang dituangkan di dalam wahyunya di dalam Al-Quran, dan itu juga disampaikan oleh Rasulullah. Kenapa penyebutan iman kepada Allah dikaitkan dengan iman kepada hari akhir? Ini tentunya harus kita pahami dulu, setidaknya untuk membentuk persepsi yang benar, supaya kita memiliki sebuah pemahaman yang utuh. Kenapa ada iman kepada hari akhir, dan itu merupakan bagian dari rukun, bukan merupakan bagian dari furu'. Rukun itu pokok, furu' itu adalah cabang. Maka setidaknya kalau kita menjumpai dari banyak sekali yang dijelaskan oleh para ahli ilmi, yang pertama, kenapa ada iman kepada hari akhir? Dikaitkan dan diletakkan setelah pokok perkara iman kepada Allah. Maka yang pertama adalah karena sesungguhnya beriman kepada hari akhir itu memberi harapan kepada manusia. Karena sesungguhnya ketika kita mengetahui bahwasanya kita termasuk kaum yang beriman kepada hari akhir, setelah kita beriman kepada Allah, maka itu memberi kepada kita sebuah harapan. Siapapun yang tidak mendapatkan keadilan ketika di dunia, keadilan itu akan kamu dapatkan pada perjalanan babak yang kedua, yaitu ketika ditegakkan hari kiamat pada perjalanan kita di hari akhir, yaitu di hari kiamat. Kalau kamu pernah menderita sebuah penyakit yang tidak pernah kamu duga, tidak pernah kamu bayangkan, lalu penyakit itu datang kepadamu, maka kamu memiliki sebuah harapan bahwasanya penyakit itu akan mendatangkan kebaikan, karena kamu belajar dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Tidaklah setiap orang yang mendapatkan penyakit sampai tertancapnya duri, maka kecuali menggugurkan dosa, dan gugurnya dosa itu menjadi sebuah
kelapangan dan menjadi jalan keselamatan di hari akhir. Kalau ada orang yang menjadi objek kedoliman dari objek sesuatu, atau dia mendapatkan kesedihan yang tidak berujung pada kehidupan di dunia, maka dia memiliki sebuah asa ketika membicarakan hari akhir. Makanya Masya Allah, iman kepada hari akhir itu luar biasa dampaknya pada kehidupan. Memberikan kepada kita harapan, memberikan kepada kita asa, memberikan kepada kita mimpi yang pasti kita akan peroleh pada kehidupan berikutnya, di mana itu akan betul-betul meringankan beban perjalanan kita hidup di dunia, karena kita tahu ada babak kedua yang akan kita temukan, dinamakan babak kedua itu adalah hari akhir, di mana semua itu kita akan mendapatkan apa yang tidak kita dapatkan pada kehidupan di dunia. Makanya maaf ya, saya tidak bisa membayangkan kalau manusia pada kehidupan ini, maka mereka tidak ada hari akhir. Kalau manusia pada kehidupan kita tidak ada hari akhir, saya tidak bisa membayangkan kalau manusia itu tidak ada hari yang kedua, tidak ada babak yang kedua, yaitu hari akhir. Maka yang mendapatkan kedzaliman, dia tidak ada lagi harapan untuk mendapatkan keadilan. Mereka yang menderita penyakit atau mendapatkan kekecewaan, maka dia tidak akan mendapatkan waktu untuk membasuh semua penderitaan yang mereka pernah dapatkan. Kalau mereka ditinggalkan orang yang mereka cintai, maka tidak ada lagi mimpi untuk berjumpa dengan mereka, keluarga yang telah mendahului mereka di dalam kematian, kalau tidak ada iman kepada hari yang kedua yang disebut dengan iman kepada hari akhir. Ya, makanya iman kepada hari akhir itu memberi harapan, meringankan beban kita dalam kehidupan ini ketika semua kita kembalikan dan kita kaitkan kepada iman kepada hari akhir. Kalau kalian, saya rindu dengan Bapak dan Ibu kita, masih ada harapan berjumpa kembali pada kehidupan berikutnya yang diatur oleh Allah dengan sebaik-baik pengaturan. Dan semua itulah yang menjadikan kita paham. Salah satu di antara perkara yang betul-betul memberikan harapan, memberikan kekuatan, membangkitkan optimisme, memberikan asa pada kehidupan, yaitu adalah ketika kita beriman kepada hari akhir. Makanya saya tidak bisa membayangkan kalau kehidupan kita hari ini tidak ada iman kepada hari akhir. Kalau engkau dikhianati, terus kapan kamu akan mendapatkan keadilan kalau tidak ada iman kepada hari akhir? Makanya kalau ada orang yang mengatakan you only live once, kamu hanya hidup satu kali, saya nggak bisa membayangkan itu pemahaman itu kalau benar. Saya tidak bisa membayangkan itu. Yang ditempa dengan rindu, ketika ada keluarga yang dia cintai meninggal dunia, kapan rindu itu akan terobati kalau tidak ada hari akhir? Kalau dia tersakiti, dia terkhianati, kapan dia akan mendapatkan hari untuk membasuh semua kekecewaan yang dia peroleh kalau tidak ada iman kepada hari akhir? Makanya bobroknya manusia ketika manusia itu mereka mendustakan keimanan kepada hari akhir. Makanya itulah yang menjadikan kita paham. Iman hari akhir itu memberi harapan. Iman kepada hari akhir memberikan optimisme, memberikan asa, memberikan mimpi yang tentunya akan kita peroleh karena pada kehidupan hari akhir semuanya betul-betul akan diatur oleh Allah dengan sebaik-baik keadilan, yang mana pada kehidupan di dunia mungkin keadilan tidak kita dapatkan dari sesama manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita beriman kepada hari akhir, maka sesungguhnya iman kepada hari akhir itu menjadi tali kekang untuk kita. Karena tidak ada tali kekang yang bisa menjadikan kita menahan diri dari perbuatan-perbuatan melampaui batas kecuali ketika kita beriman kepada hari akhir. Kalau bukan karena ada hari akhir, ya, tentunya yang zalim tidak ada lagi yang bertaubat. Kalau tidak ada iman kepada hari akhir, orang yang berzina juga tidak akan pernah menyesali perzinahannya. Kalau tidak ada iman kepada hari akhir, orang yang makan uang rakyat ataupun orang yang makan uang yang bukan haknya, mungkin mereka tidak akan pernah menyesali dengan perbuatan yang mereka lakukan. Kalau tidak ada keimanan kepada hari akhir, orang yang melakukan pembunuhan pun mungkin hanya satu kali dua atau 1 hari 2 hari dia menyesal, setelah itu dia tidak akan menyesal. Tapi justru ketika kita tahu ada iman kepada hari akhir, pada gerbang yang dimulai dengan hari kiamat yang nanti ditegakkan oleh Allah, maka disitulah tali kekang untuk menahan manusia dari berbagai macam tindakan syahwat yang melampaui batas ketika dia beriman kepada hari akhir. Itulah yang akan menjadikan seorang istri, kalau dia beriman kepada hari akhir, dia tidak akan berkhianat kepada suaminya.
Itu pula yang menjadikan seorang laki-laki ketika dia beriman kepada hari akhir, maka sesungguhnya dia tidak akan melampiaskan syahwatnya kepada setiap orang ketika dia tahu bahwasanya perkara zina merupakan perkara yang berat di sisi Allah. Karena ada keimanan kepada hari akhir yang menjadikan setiap manusia tidak gampang mengambil senjata untuk membunuh dan mengalirkan darah sesama manusia ataupun kepada orang yang beriman. Dan tali kekang yang terbaik itu adalah tali kekang ketika kita beriman kepada hari akhir. Ini pula yang mendorong kita untuk di sisi yang lainnya. Ini pula yang mendorong kita untuk berbuat ketaatan. Kalau bukan karena iman sama hari akhir, kita nggak akan duduk di majelis taklim ini. Karena mungkin kita akan lebih nyaman untuk melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita sesuai dengan apa yang kita mau dan sesuai dengan hobi kita. Kalau bukan karena keimanan kepada hari akhir, tidak ada orang yang bangun di tengah malam untuk menggelar sajadahnya, lalu mereka bermunajat kepada Allah dan sujud dalam kondisi meneteskan air mata. Kalau bukan karena hari akhir, tidak ada lagi orang yang ingin menutup auratnya. Kalau bukan karena keimanan kepada hari akhir, tidak ada orang yang ingin bersedekah. Mungkin zakat tidak akan pernah laku, sedekah tidak akan pernah dikeluarkan. Tapi karena ada keimanan kepada hari akhir, itulah yang menjadi tali kekang dan menjadi tali kendali pada kehidupan. Karena tidak ada tali kendali yang terbaik mengontrol kehidupan manusia kecuali adalah ketika mereka menghidupkan perangkat hatinya untuk beriman kepada hari akhir. Dia tali kekang. Makanya semakin dalam kamu memasukkan hari akhir, maka semakin banyak sensitif yang akan terjadi pada kehidupan kita. Kenapa? Semakin beriman kepada hari akhir, semakin sensitif hatimu. Dan semakin bersahaja kehidupan kita di dunia. Karena keimanan pada hari akhir itu memberikan dampak yang luar biasa pada kehidupan. Kita pernah temukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah menangis. Lalu ketika ditanyakan, apa yang menjadikan beliau menangis? 5 tabki. Kenapa engkau menangis? Ya? Kenapa engkau menangis, wahai Umar bin Khattab? Maka perhatikan jawaban dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tidak memikirkan utang yang menjadikan beliau menangis. Tidak memikirkan mungkin rumah yang belum beliau peroleh. Beliau tidak memikirkan tentang finansial dan duniawi yang menjadikan beliau meneteskan air mata. Tidak. Orang kalau beriman kepada hari akhir itu tetesan air matanya itu terpilih pada satu aspek yang paling istimewa. Maka pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menangis, maka saat itu Umar bin Khattab lalu menjawab, khasyitu law anna syah matat ala syattil furat la khasyitu bi anni sa'iluha anha. Maka Umar bin Khattab lalu menjawab, kenapa beliau menangis? Lalu beliau berkata, saya khawatir kalaulah ada kambing di pinggir sungai Efrat kepleset lalu kambing itu mati, lalu saya itu takut kalau saya ditanya oleh Allah, kenapa kambing di sungai Efrat itu mati? Gara-gara saya tidak membangun infrastruktur yang baik. Itu seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya akhirnya di situ kita memahami kenapa harus ada hari kiamat. Kenapa Allah terangkan puluhan ayat yang menerangkan tentang hari kiamat pada kehidupan kita. Ya begitulah. Karena sesungguhnya tali kekang yang bisa menahan kita dari berbagai macam penyimpangan itu ya keimanan kepada hari akhir. Tidaklah mereka yang menyimpang terhadap jalan kebenaran, lalu ketika mereka menyimpang dari jalan kebenaran dan bertahan atas penyimpangannya, kecuali selalu alasannya sederhana. Karena di dalam hatinya sudah tidak ada lagi iman kepada hari akhir. Orang kalau tidak memiliki konsep keimanan kepada hari akhir, supaya kehidupannya berlanjut pada kebaikan, mungkin dia akan menolak memiliki keturunan. Karena apa? Dia merasa hidupnya itu ya haknya dia. Lalu merasa bahwasanya hidup itu akan berputar untuk dia. Akhirnya dia menolak untuk punya keturunan. Kadang memiliki keturunan itu memang merepotkan, betul. Tapi kita harus nanya, apa sih hidup di dunia yang tidak merepotkan? Tapi kerepotan ketika kita mendidik anak itu ada Allah yang menjadi sandaran dan ada hari kiamat yang menjadi sebuah harapan. Sehingga akhirnya hidup itu bukan sekali lagi tentang kita semata. Maka iman kepada hari akhir inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul betapa besarnya dampak yang kita rasakan ketika kita beriman kepada hari akhir. Ya. Seorang istri taat kepada suaminya, walaupun dia memiliki perasaan yang panjang, yang terkadang perasaannya
tidak sama dengan logika suaminya pada satu dua keputusan-keputusan tertentu, tapi dia tetap bisa taat kepada suaminya itu ya karena dia beriman kepada hari akhir, bahwasanya dia mengimani di balik punggung suaminya ada 8 pintu surga. Dan itu yang akan menjadikan kita memahami betul. Orang yang beriman kepada hari akhir itu akan menjadi tali kendali dalam kehidupan. Coba kita bayangkan. Kalau kita mengimani kehidupan kita sebagaimana keimanan komunisme. Wah, apa nggak babak belur kita? Kita akhirnya akan mendapati orang dolim, tidak akan pernah merasa rugi dengan kedolimannya, dan tidak pernah merasa takut dengan kedolimannya. Ya. Orang yang pelit, maka terus akan pelit-pelitan, dan dia tidak akan pernah mengeluarkan apapun itu. Kalau dia tidak beriman sama hari akhir. Makanya Masya Allah ya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan bangsa ini dari komunisme. Dan keberkahan kepada para pahlawan-pahlawan yang telah menyelamatkan negara kita yang tercinta dari komunisme. Saya tidak bisa bayangkan kalau komunis di dalam pikiran kita, sosialisme, di dalam agnostik, sampai terjadi pada kehidupan. Masya Allah itu. Tidak ada tali kendali. Yang kuat akan menindih yang lemah tidak punya harapan. Untuk mengharapkan keadilan apa yang bisa diharapkan kalau hidup hanya sekali? Maka disitulah kita memahami poin yang kedua. Kenapa orang yang akhirnya ketika mereka mengimani hari akhir itu menjadikan seseorang itu memiliki tali kendali pada kehidupan. Ya, karena kita beriman kepada hari akhir, kita tahu ini dosa, kita berhenti. Karena iman sama hari akhir kita tahu ini tidak boleh, ini Allah nggak ridho, ini kita berhenti. Tanya sama orang yang meninggalkan riba, tanya sama mereka yang meninggalkan zina, tanya sama mereka yang mereka meninggalkan aktivitas membuka aurat, semuanya selalu berkaitan tentang mati dan iman kepada hari akhir. Itu yang kedua. Yang ketiga, iman kepada hari akhir itu akan menjadikan manusia sangat bersahaja dalam urusan dunia. Jadi kalau sudah beriman kepada hari akhir itu apa? Bersahaja dalam urusan dunia. Bukan masalah kaya atau miskinnya, bukan itu. Bisa jadi dia kaya, tapi bersahaja. Bisa jadi dia miskin, tapi dia memiliki rasa kecukupan. Karena dia tahu betul bahwasanya semua apapun yang dia jumpai dan apapun yang dia alami ini, ataupun berapapun yang dia peroleh, dia tahu bahwasanya itu akan dia tinggalkan. Dan tidak ada yang paling penting yang menjadi fokus perhatian dan konsentrasi dirinya kecuali bagaimana kehidupan nanti di babak yang kedua. Kehidupan babak kedua itu merupakan sebuah kehidupan yang selalu dihadirkan sama mereka yang beriman sama hari akhir. Akhirnya yang kaya itu tahu dan dia tidak akan sombong. Dia tidak akan sombong dengan kekayaannya kalau orang itu beriman sama hari akhir. Karena tahu kekayaan itu pun hanya bertahan ketika hidup. Dan akan berhenti ketika dia mati pada hari akhir ketika sudah datang dengan kematiannya. Karena kematian itu kiamat kecil. Dan kiamat itu bagian dari hari akhir. Orang yang miskin, maka sesungguhnya orang yang miskin itu akhirnya mereka itu punya sebuah kebahagiaan dan kelapangan ketika dia tahu bahwasanya kemiskinannya itu hanyalah bertahan hanya untuk kehidupan yang sementara di dunia, dan ketika mati bisa jadi semuanya berubah ketika dia selalu mengikuti apa yang menjadi petunjuknya Allah. Makanya akhirnya hidupnya bersahaja dan tahu mana perkara yang perlu segera dilakukan dan diprioritaskan dan mana perkara yang tidak perlu diprioritaskan. Bapak dan Ibu pernah nggak sekali-kali mungkin berpikir ya, kenapa ya kalau kita datang ke kota Madinah dan kota Mekah, kita tidak menjumpai istananya Rasulullah. Kita tidak menjumpai istananya Abu Bakar. Bahkan juga kita tidak menjumpai istananya Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Kita ini kalau umroh, saya sering sekali menyampaikan materi-materi ini kalau lagi jalan-jalan ke kota Madinah gitu. Bapak dan Ibu tahu nggak mana itu bekas rumahnya Abdurrahman bin Auf? Mana itu bekas rumahnya Utsman bin Affan? Tidak ada. Karena bersahajanya hidup mereka walaupun mereka bergelimang dengan harta.
Ini akan berbeda sekali kalau kita mungkin diberikan kesempatan datang ke Italia, datang ke Inggris. Kalau kita mungkin masih jalan-jalan ke sana, kita masih banyak melihat dan menjumpai istana-istana yang ditinggalkan oleh para raja yang hidup puluhan tahun atau ratusan tahun yang lalu. Istananya kayak apa, bekas makanannya kayak apa, perabotannya kayak apa. Lengkap. Bahkan pakaian-pakaian mereka masih tersimpan rapi. Saya terkadang mengambil sebuah hikmah, insight. Seakan-akan Nabi dan para sahabat itu ngajarin kepada kita. Hidup yang mereka kelola ketika mereka menjalani kehidupan itu kehidupan yang berinvestasi pada kehidupan berikutnya. Makanya mereka tidak meninggalkan jejak dan bekas yang banyak pada apa yang mereka miliki ketika hidup di dunia. Makanya akhirnya kita tidak menjumpai apa yang ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabat kecuali contoh kehidupan, ketaatan, dan penghambaan mereka kepada Allah. Masya Allah ya. Itulah yang menjadikan kita paham. Iman sama hari akhir itu membuat kehidupan kita bersahaja. Kita tahu prioritas kita itu mana. Mungkin pernah mendengar kisah tentang Ali Banat, salah satu miliarder dari Australia, bagaimana dampak dari sebuah takdir yang beliau dapatkan, yaitu ketika beliau divonis dengan kata kanker. Kehidupannya sebelum adanya penyakit itu divoniskan kepadanya, kehidupan sebelumnya dan sesudahnya sangat berbeda. Ketika pada kehidupan sebelum dia merasa dekat dengan kematian, ketika dia masih sehat, tidak ada yang dia lakukan kecuali berfoya-foya dengan apa yang beliau miliki. Mendapatkan harta di usia muda, apa yang dilakukan kalau tidak punya iman? Ya, hanya sebatas untuk menunjukkan eksistensi di depan manusia semata. Lalu akhirnya takdir Allah. Beliau menderita kanker. Divonisnya, apa yang terjadi? Berubah 180 derajat. Maka akhirnya beliau berubah. Beliau mengalokasikan semua hartanya kepada perkara-perkara yang mengarah pada satu investasi yang dia niatkan untuk membangun rumahnya kembali di jalan Allah. Kita pada kehidupan diajari oleh iman kepada hari akhir. Hidup itu bukan apa yang akan kita peroleh di dunia, tapi apa yang akan kita dapatkan ketika kita setelah mati. Coba deh renungi kalau kita sholat jenazah. Kalau kita sedang sholat jenazah, di antara doanya apa? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzullahu wa wasi' madkhalahu waqsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqihi minal khataaya kama yunaqasabul abyatu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi wa ahlan khairan min ahlihi. Sholat jenazah itu mengajarkan kita tentang pola hidupnya orang mukmin itu. Salah satunya kita dapatkan kurikulumnya kalau kita merenungi dan mentadaburi sholat jenazah. Orang ketika sholat jenazah itu, maka kita mengatakan, wa abdil hudaron khairan min dari. Ya Allah, gantikanlah rumahnya yang ada di alam barzah jauh lebih baik daripada rumahnya di dunia. Pasangannya atau orang yang menemaninya jauh lebih baik daripada pasangan yang ada di dunia. Dan berikanlah kepadanya keluarganya yang jauh lebih baik daripada yang ditinggalkan ketika di dunia. Apa yang kita peroleh pada perkara itu? Sholat jenazah mengajari kita tentang kurikulum hidup. Bahwasanya hidup itu adalah bagaimana kita membangun apa yang menjadi kehidupan berikutnya. Dan itu tidak bisa kita dapatkan kalau kita tidak mengimani hari akhir dengan adanya sebuah kematian yang datang. Ya, makanya inilah yang menjadikan kita paham. Hidup itu kalau sudah beriman kepada hari akhir dengan benar, kalau iman kita kepada hari akhir sudah jujur, maka masalahnya bukan apa yang kita beli, tapi apa yang kita manfaatkan untuk bisa kita lihat kembali pada hari akhir. Apa yang kita beli belum tentu akan bermanfaat pada kehidupan kita berikutnya. Belum tentu. Ya, kita membeli baju, pasti kita tinggalkan.
Kita membeli makanan, pasti akan menjadi kotoran. Tapi ketika orang itu beriman kepada hari akhir, maka dia mulai pelan-pelan, walaupun tidak 100%, bagaimanapun kita tetap hidup di dunia, tapi dia akan pelan-pelan mulai mengarahkan. Gimana ya kehidupan yang saya harus dapatkan dari rumah saya pada hari akhir, keluarga saya nanti di hari akhir, dengan apa yang dia perbuat ketika memperbaiki kualitas hidupnya. Makanya Ali Banat, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmatan wasi'ah. Seorang Ali Banat, pemuda ini, ketika tahu bahwasanya dia didiagnosa dengan penyakit kanker, lalu berubah. Rotasi poros hidupnya berubah. Lalu kiblat hidupnya berubah. Lalu dia betul-betul fokus kepada apa yang akan menjadi kebaikan di hari kematiannya. Dan itulah dahsyatnya iman kepada hari akhir. Coba kalau kita tidak beriman sama hari akhir. Dikasih 1 gunung emas, kita minta 2 gunung emas. Kita dikasih 3 gunung emas, kita akan minta 4 gunung emas. Tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Makanya hari ini yang kita khawatirkan itu apa? Yang kita khawatirkan adalah dengan orang kapitalisme dan materialisme yang mereka tidak akan pernah. Yang tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang telah mereka peroleh. Ya. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Itulah yang menjadikan kita mengerti. Iman kepada hari akhir itu memiliki dampak luar biasa dalam kehidupan. Ya. Iman kepada hari akhir memberikan harapan, memberikan optimisme, memberikan asa, memberi kita mimpi-mimpi yang akan terwujud. Kalau kita punya iman kepada hari akhir. Siapapun di antara kita yang sakit, ada harapan. Sakitmu akan menjadi kekuatan kalau kamu ikhlas dan ridho kepada keputusan Allah. Kalau kamu dikhianati, ada keadilan yang pasti diwujudkan oleh Allah pada hari akhir. Karena sesungguhnya iman kepada hari akhir itu merupakan perkara yang memberi harapan kepada kita. Yang kedua, iman kepada hari akhir itu memberi kepada kita sebuah tali kekang pada kehidupan. Kalau bukan karena iman kepada hari akhir, yang zalim akan terus menekan dan tidak pernah menyesal. Yang zina tidak ada penyesalan. Yang berbuat jahat tidak akan lagi ada penyesalan. Iman kepada hari akhir menjadi tali kekang. Supaya orang memiliki rem pada jalan kehidupannya ketika dia mengimani kepada hari akhir. Dan yang ketiga, iman kepada hari akhir itu akan menjadikan kita lebih bersahaja pada kehidupan. Dan inilah yang sejatinya harus kita hidupkan. Itulah yang menjadikan kita paham kenapa Allah selalu menyebutkan kata iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Itulah kunci kelapangan. Itulah sesuatu yang bisa menjadikan kita terhindar dari berbagai macam penyimpangan. Itulah perkara yang melapangkan pada kehidupan kita. Yaitu adalah iman kepada hari akhir. Ya. Semoga Allah memberikan kepada kita iman kepada hari akhir yang sejatinya tidak akan padam. Seiring dengan terus kita belajar dan seiring ketika kita mengkaji kebenaran di dalam kehidupan. Di-off-kan komennya. Kita pada kesempatan ini maka sesungguhnya setelah kita memahami tentang iman kepada hari akhir, maka kita akan mulai menyebutkan tentang nama-nama hari kiamat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita mendapati lebih dari 10 penamaan ketika Allah menerangkan tentang sifat hari kiamat. Supaya ini bisa menjadi perkara yang membantu kita memahami. Ya, dan supaya kita tidak terjebak dengan apa yang tadi saya sampaikan, terjebak kepada penyempitan makna dan ilmu tentang kiamat itu sendiri. Padahal ini merupakan perkara besar. Karena kiamat merupakan anak tangga pertama terjadinya kehidupan hari akhir yang begitu panjang dengan keutamaan yang tadi kita sampaikan. Imam Qurtubi menyampaikan kepada kita bahwasanya dari banyak sekali ayat, maka hari kiamat itu bisa disebut dengan banyak penamaan. Yaitu disebut dengan Yaumul Insyiqaq, yaitu adalah hari terbelahnya langit. Disebut dengan Al-Infitor, yaitu adalah ketika bukan hanya terbelahnya langit, tetapi langit menjadi berkeping-keping. Disebut dengan At-Takwir, yaitu hari ketika matahari digulung oleh Allah dengan penggulungan yang luar biasa.
Lalu disebut dengan yaumul inqidar, yaitu hari berguguran bintang. Al-intisar, bintang-bintang yang jatuh berserakan. At-taisir, hari di perjalanannya gunung-gunung. Disebut dengan at-ta'til, hari penghentian. At-tasjir, hari ketika laut dinyalakan dengan penyalaan api yang mendidihkan air laut itu. At-tafjir, dengan meluapnya laut itu setelah dididihkan. Al-qasyd, yaitu hari pencopotan langit. At-tay, yaitu hari pelipatan langit. Dan yaumul ma'ad, yaitu hari ketika bumi diratakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya disinilah kita akhirnya paham, ya, Allah menjelaskan banyak sekali tentang hari kiamat di dalam Al-Quran. Itu artinya bukan hanya satu makna, tetapi ternyata hari kiamat itu memiliki banyak episode-episode yang akan dilewati setiap manusia. Di hadapan Allah itu kayak satu gerakan. Tapi di hadapan manusia nanti mereka akan mendapati satu persatu dari apa yang menjadi sifat dari penamaan hari kiamat itu. Manusia akan mengalami masa ketika dia melihat langit akan terpecah. Manusia akan melihat kembali setelah episode melihat bagaimana langit itu akan berkeping-keping. Dia akan melihat bagaimana ketika lautan dinyalakan. Dia akan melihat bagaimana lautan ketika sudah dinyalakan mendidih, meluapnya air laut tersebut. Yang mana itulah yang menjadi ragam dari banyaknya peristiwa yang mewakili hari kiamat itu terjadi. Jadi tidak hanya hari kiamat itu bukan hanya terjadi sebagaimana ketika membayangkan orang terkena gempa. Gempa, bergoyang, selesai. Tidak. Gempa pun merupakan salah satu part kecil dari hari kiamat di antara banyak part dan episode besar hari kiamat itu sendiri. Makanya tadi saya mengingatkan kembali, kenapa Allah menyebut hari kiamat itu dengan banyak penamaan nama dan banyak sifat-sifat dan kondisi yang diterangkan. Karena pada dasarnya, ya begitulah sejatinya hari kiamat nanti ketika ditegakkan oleh Allah. Maka ibaratnya kayak satu video menyimpan banyak sekali footage yang dikumpulkan menjadi satu slide. Pernah nggak kita ngelihat ada satu tayangan slide gitu. Satu slide itu bisa menyimpan 100 footage sekaligus. Jadi misalkan kita ngelihat satu adegan di dalam misalkan kemasan video Reels, ya. 1 menit yang dikemas dalam Reels di Instagram itu terkadang orang meletakkan 6-7 foto sekaligus yang menjadi potongan-potongan klipnya sampai menjadi satu Reels. Namanya tetap Reels, tetapi di dalam satu Reels Instagram itu maka ada banyak klip dan potongan-potongan foto yang berderet membentuk satu Reels. Sama, itu merupakan salah satu di antara analogi sederhana. Hari kiamat itu satu. Tapi di dalam satu hari kiamat itu akan menyimpan banyak peristiwa sekaligus yang secara beruntun terjadi. Jadi peristiwa itu beruntun terjadi. Gitu. Peristiwa itu terjadi. Dengan semua kabar yang dijelaskan oleh Allah, di mana semua pengkabaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang luput. Dan itulah sejatinya hari kiamat, yang mungkin banyak di antara kita tidak memahami itu. Contoh yang paling gampang ya tentang hari kiamat itu sendiri yang tadi saya sampaikan dalam bentuk Reels. Satu Reels memuat 7-10 foto. Memuat 7-10 footage. Jadilah satu potongan Reels. Yaitu analogi yang ada pada hari kiamat. Makanya akhirnya di sini diterangkan pula bahwasanya hari kiamat bukan hanya pada hari-hari yang tadi diterangkan. Masih ada tambahan lagi. Yauma yunfakhu fis-sur. Itu merupakan hari ketika ditiupkan sangkakala. Ya. Jadi peristiwa tadi, terbelahnya langit, pecahnya langit berkeping-keping, digulungnya matahari. Setelah digulung matahari, maka bintang-bintang berjatuhan, berserakan, gunung-gunung terbang, terus dihentikan. Semua aktivitas manusia itu akhirnya betul-betul berhenti karena semua kejadian satu menyatu menjadi sesuatu yang paling mengerikan pada kehidupan. Maka saat itulah laut yang bergejolak itu akhirnya dinyalakan apinya, semuanya nyambung itu menjadi satu peristiwa yang disebut dengan hari kiamat. Makanya disebut dengan yauma yunfakhu fis-sur. Maka diterangkan dengan hari ketika ditiupkan sangkakala, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus,
Maka pada hari itu setelah peristiwa-peristiwa yang tadi diceritakan itu, manusia nanti akan terbang karena saking begitu luar biasanya gejolak yang terjadi di alam semesta, sampai manusia-manusia terbang bagaikan aneh-aneh yang berterbangan. Yauma yang durul mar'u ma qaddamat yadah. Maka sesungguhnya pada hari itu manusia melihat apa yang diperbuat oleh tangannya dulu ketika hidup. Yauma idin tu'raduhum, bagaimana manusia pada saat itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma idin yasdurun nasu ashtata, manusia nanti akan keluar mereka dari kuburannya dengan beragam dan kondisi yang bermacam-macam. Maka semuanya itu merupakan sesuatu yang bakal terjadi pada hari kiamat. Maka Imam Qurtubi lalu berkata, boleh jadi yang dimaksud kiamat yang berlangsung sekian lama akan melewati keadaan tersebut, di mana tiap keadaan itu seolah-olah satu hari tersendiri yang baru terganti. Jadi seakan-akan Imam Qurtubi lalu menjelaskan kesimpulan beliau, seakan-akan dalam setiap peristiwa-peristiwa tadi yang tadi kita baca dari apa yang ditulis oleh Imam Qurtubi, kata Imam Qurtubi, seakan-akan satu peristiwa itu satu hari. Ketika matahari digulung, satu hari. Ketika laut itu tiba-tiba dipanaskan, itu satu hari. Ketika bintang nanti jatuh, berserakan, itu pun satu hari. Seakan-akan semacam itu. Karena bisa jadi dalam setiap peristiwa dan pengkabaran yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terjadi langsung sesaat, tapi bisa terjadi satu persatu itu. Di mana setiap manusia pasti akan melewati itu dan tidak ada pengkabaran Allah tentang hari kiamat. Semuanya pasti akan terjadi. Dan semuanya akan dilihat untuk menimbulkan satu efek ketakutan dari peristiwa yang paling mengerikan. Sampai Allah sendiri saja mengatakan ini peristiwa agung. Makanya kan tadi saya menyampaikan, Allah tidak pernah menyebut sesuatu yang agung, karena Allah itu maha agung. Kalau ada Allah sudah menyebut sesuatu dengan kata agung, itu berarti apa yang disebutkan oleh Allah itu betul-betul merupakan sesuatu yang besar. Dan Allah menyampaikan hari kiamat itu sesuatu yang sangat besar. Padahal yang mengatakan adalah Allah zat yang maha besar. Saya berkata kan, kalau yang memberikan kesimpulan itu manusia, kesimpulan manusia itu relatif. Tapi apa yang Allah tetapkan itu sifat yang mutlak, bukan relatif. Coba kita bayangkan. Jadi peristiwa tadi, kalau kata Imam Qurtubi, seakan-akan bisa jadi satu peristiwa satu hari. Satu peristiwa satu hari. Satu peristiwa satu hari. Bukan rentetan dalam hitungan menit kemudian habis gitu. Enggak. Dulu saya ketika waktu kecil SD menyangka, oh hari kiamat itu rentetannya cepet. Tek, 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 tek. 1 menit, 2 menit, 3 menit, semua sudah mati habis. Selesai. Langsung manusia nanti bangkit satu-satu. Ternyata apa yang saya pahami itu, kalau kita kembalikan kepada apa yang ditulis oleh Imam Qurtubi di sini, maka Imam Qurtubi mengatakan, itu sesungguhnya akan berlangsung sekian lama, melewati keadaan-keadaan tersebut, di mana tiap keadaan seolah-olah itu kayak satu hari tersendiri. Yang mana ketika sudah selesai, baru digantikan lagi dengan peristiwa yang baru lagi. Sebagaimana kabar yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Ya. Maka pada hari itulah yang menjadikan akhirnya dari hal itu, maka kita juga harus paham hari kiamat itu satu hari, suatu hari yang tidak ada lagi hari sesudahnya. Dan sebagai hari yang besar, ia bisa jadi mencakup hari-hari tersebut di atas seluruhnya. Di sisi yang lainnya, Imam Qurtubi itu mengatakan, karena hari kiamat itu merupakan satu hari yang tidak ada hari lagi dan tidak ada waktu lagi setelahnya, maka bisa jadi dalam satu hari itu, maka karena dia disebut dengan hari yang besar, maka dia mencakup hari-hari yang panjang, hari-hari yang ada pada waktu sebelumnya, semuanya dimasukkan pada hari yang besar itu, yaitu pada hari kiamat. Makanya kualitas satu hari, dari apa yang dijelaskan oleh Imam Qurtubi, kualitas satu hari dan kuantitasnya satu hari, pada waktu terjadinya hari kiamat, bisa jadi merupakan kumpulan dari puluhan tahun pada hari-hari yang biasa. Ketika terjadinya hari kiamat itu, kata Imam Qurtubi. Masya Allah ya. Maka dikatakan oleh beliau, jadi kiamat itu satu hari bagi Allah, tapi bagi makhluknya itu merupakan hari yang panjang dan hari yang banyak. Ya. Jadi hari kiamat itu satu hari di hadapan Allah. Makanya Allah menyebutkan yaum. Allah tidak menyebutkan ayam. Apa bedanya yaum dengan ayam, Ustaz? Allah menyebut hari kiamat tidak menyebut dengan kata ayam. Allah menyebut hari kiamat dengan kata yaum. Yaum itu mufrad, tunggal. Ayam itu
dalam bentuk plural, jamak taksir. Allah menyebutnya dengan kata yaum. Ketika Allah menyebut hari kiamat itu dengan kata yaumun, maka Imam Qurtubi lalu menjelaskan, maka sesungguhnya Allah menyebut kata yaumun pada hari kiamat karena bisa jadi di hadapan Allah itu memang satu hari, tapi bagi makhluk itu kumpulan hari dan waktu yang panjang betul sebenarnya. Karena banyaknya peristiwa yang sudah berdesakan untuk digelar pada waktu hari kiamat sebelum nanti manusia betul-betul dihamparkan di padang mahsyar. Ya, makanya kan orang mukmin itu berdoa supaya tidak melihat hari kiamat. Karena peristiwanya besar. Sampai yang hamil saja dia melahirkan. Jadi tidak sebagaimana yang dulu kita pikirkan waktu SD. Oh, nanti kiamatnya kayak gempa. Dalam hitungan menit langsung pada mati semuanya ketika terkena reruntuhan. Allahumma fir lana, nasallallahu salamau afiyah. Setelah itu selesai. Enggak gitu ternyata. Harinya panjang. Makanya disebut dengan hari yang agung. Karena kumpulan banyak hari di depan makhluk, walaupun di depan Allah itu tetap satu hari. Karena tidak ada lagi hari setelah hari kiamat. Ya. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami betul. Itulah tentang hari kiamat itu sendiri. Jadi apa yang kita dapatkan dari penjelasan itulah yang menjadikan kita akhirnya memiliki sebuah referensi dan ilmu. Berarti hari kiamat itu bisa jadi sebulan, Ustaz, menurut hitungan manusia, tapi di hitungan Allah itu tetap satu hari karena pada hari itu Allah yang memanjangkan dan Allah yang memendekkan. Kita tentunya harus paham ya, masa dan waktu itu miliknya Allah. Allah bisa memanjangkan, Allah bisa memendekkan sesuai dengan hikmah yang Allah miliki. Pernah nggak kadang-kadang kita melewati satu hari terasa panjang gitu. Dari pagi sampai menunggu maghrib terasa panjang. Tapi bisa jadi terkadang kita melewati hari itu bukan hanya satu hari. Sebulan terasa cuma satu hari. Saking cepatnya. Dan kita harus paham, yang memiliki hari itu Allah. Makanya kita bisa paham kenapa kok di hari kiamat satu hari berbanding dengan 50.000 tahun ketika di dunia. Karena bagi Allah itu mudah. Makanya Allah menyampaikan di dalam hadis qudsi, la tasubbud dahr wa ana dahru. Makanya dalam salah satu riwayat disebutkan, jangan mencela waktu, jangan mencela masa. Aku adalah pemilik masa. Kalau Allah yang memiliki, Allah bisa memanjangkan, Allah bisa memendekkan. Sehingga pada waktu hari itu dijelaskan adalah, maka pada hari itu kalau kita merujuk kepada Imam Qurtubi yang menulis kitab ini, maka akhirnya Allah akan memanjangkan satu hari pada hari kiamat itu. Walaupun sepanjang-panjangnya hari kiamat, tentunya tidak akan pernah mengalahkan satu hari di akhirat. Tapi bisa jadi panjang. Kenapa? Banyak peristiwa yang ngantri. Sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Allah tadi, yang kita baca satu persatu tadi. Ada terbelahnya langit, ada terpecahnya langit berkeping-keping, digulungnya matahari, jatuhnya bintang-bintang, berserakan semua bintang-bintang. Itu kan tidak bisa dalam 1 menit. Orang langsung tahu semuanya. Tidak bisa. Dia perlu waktu untuk melihat itu semuanya. Maka bisa jadi ada orang yang di sini matinya disebabkan karena tertumpah dengan air yang dipanaskan. Ada yang di sini karena terkena bintang-bintang yang jatuh ketika mengenai kepada kehidupan manusia. Dan itu yang menjadikan kita mengerti. Berarti pada waktu hari kiamat, karena sudah disebut hari yang agung, takwil yang disampaikan atau interpretasi yang disampaikan oleh Imam Qurtubi adalah hari itu tetap satu hari, tapi kuantitasnya dipanjangkan oleh Allah untuk memenuhi apa yang Allah ancamkan dari satu-satu peristiwa yang sudah Allah tuangkan di dalam wahyu pada Al-Quran. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami. Itulah yang kita mengerti tentang hari kiamat. Kalau kita selanjutnya membuka pada halaman 442. Selain kata yaum, maka kita juga mendapati bahwasanya Allah juga menyampaikan dengan kata as-sa'ah. Ya. Allah menyampaikan dengan kata as-sa'ah. Allah menyampaikan dengan hari kiamat itu dengan kata al-qiyamah. Ya. Allah juga menyampaikan hari al-mahsyar, yaumul khuruj. Allah juga menyampaikan yaumul ba'as, yaumul qari'ah, yaumul naqur. Ini tentunya semuanya ada penjelasan. Ya. Tapi qadarullahu ma yasha, kita sudah jam 5 dari ketentuan waktu yang kita pelajari. Setidaknya akhirnya kita paham betul. Maka kesimpulan yang kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah
Itulah hari kiamat. Hari kiamat itu beriman kepada hari akhir itu merupakan perkara yang besar. Memberikan kepadamu harapan, menjadi tali kekang dalam kehidupanmu, dan menjadikan kehidupan kita di dunia itu bersahaja. Di sisi yang lainnya kita paham, Allah menerangkan hari kiamat tidak dengan keterangan yang singkat, sebagaimana singkatnya kita ketika memahami hari kiamat ketika terlalu sederhana. Hari kiamat itu diterangkan dengan sifat-sifat yang panjang, dengan kondisi yang beragam yang disampaikan oleh Allah. Maka makna yang paling rajih atau makna yang paling terpilih dari apa yang diyakini oleh Imam Qurtubi, memang hari kiamat itu satu hari, karena tidak ada lagi hari setelahnya. Tapi pada waktu hari kiamat bisa jadi dipanjangkan oleh Allah, di mana satu hari kiamat itu merupakan kumpulan dari banyak-banyak hari yang dilewati oleh manusia, di mana Allah tetap menetapkan itu hanya satu hari. Tapi bagi manusia yang merasakan seakan-akan itu berhari-hari yang tidak ada selesainya, dengan ketakutan, kengerian yang luar biasa yang dirasakan oleh setiap manusia. Inilah pentingnya kita kembali kepada hal yang basic. Jangan menyederhanakan apa yang tidak pernah disederhanakan oleh Allah. Sesuatu yang tidak pernah disederhanakan oleh Allah.